Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama tentang ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, maka bahasa inilah yang insya Allah akan menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala memang menurunkan ya pesan-pesannya, perintah larangannya kepada kita itu dengan bahasa Arab. Dan demikian juga Allah Ta'ala juga meminta kita ketika kita bermunajat kepadanya dalam ibadah yang paling agung dalam sholat itu dengan bahasa Arab. Pun demikian tatkala kita berdoa atau membaca Al-Quran itu semuanya juga dengan bahasa Arab. Maka dengan semakin kita memahami bahasa Arab, maka insya Allah ini akan menjadi penghubung yang semakin kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijaga dan diluruskan niat kita dan kemudian kita dimudahkan untuk memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita melanjutkannya masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada kitab jilid yang ketiga. Kita sudah masuk pelajaran yang kelima dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-16. Nah, baik, bisa dibuka bukunya ya, jilid ketiga, pelajaran kelima, latihan yang ke-16. Nah, di latihan ini mu'alif menyampaikan perintahnya, yaitu ayyin ya, asma al-fa'ilina wal maf'ulina fil jumalil atiyah. Wadhkur asla kulli wahidin minha wal fi'l alladhi ushtaqqa minhu wa naw'a hadzal fi'l. Jadi kita di sini akan disajikan ya banyak ini soal kalimat-kalimat ya, ada 17 kalimat ya di latihan 16 ini. Lalu dari masing-masing kalimat ini kita diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk isim fa'il atau isim maf'ulnya. Ya, ada isim fa'il dan isim maf'ul yang mana sudah kita pelajari pada latihan sebelumnya ya. Nah, lalu setelah kita menemukan isim fa'il dan isim maf'ulnya, kita diminta untuk menyebutkan ya asal kata. Ya, asal kata dari isim fa'il atau isim maf'ul tersebut. Asalnya itu katanya gimana? Dan juga fi'il yang dia dibentuk darinya. Ya, jadi derivasi ini dari kata apa gitu ya. Ya. Karena di sini sudah menjadi isim maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ulnya. Nah, kata dasarnya apa? Kan gitu. Lalu kemudian ya termasuk yang terakhir adalah jenis dari fi'il tersebut. Nah, jadi yang diminta ya menyebutkan yang pertama itu disebutkan isim fa'il atau maf'ulnya ya. Lalu yang kedua menyebutkan asal katanya ya. Lalu yang ketiga menyebutkan ya kata dasarnya ya. Lalu yang keempat menyebutkan jenisnya. Nah, baiklah silakan ini bisa dikerjakan dulu ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya jika sudah selesai ya, maka kita kerjakan ya. Kita mungkin bisa lebih mudahnya kita bikin tabel saja ya untuk menjawabnya dari masing-masing soal ini. Berarti tadi ada 4 yang diminta ya dengan nomornya, berarti kita bikin 5. Ya, baik.
Baik, kita di sini nomornya. Lalu kemudian yang di sini isim fa'il atau maf'ulnya. Ya. Lalu yang berikutnya asal katanya, dan kemudian yang berikutnya adalah ya al-fi'l ladzi ustuqa minhu. Al-fi'l ladzi ustuqa minhu. Dan terakhir adalah nau, jenisnya. Baik, kita perbesar. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Abi qadin. Ya. Nomor 1, Abi qadin. Kita mendapatkan di sana ada kata qadin. Kecil ya, kita perbesar aja kalau gitu. Kita perbesar. Ya. Baik, qadin ya. Nah, ini karena ini berarti dia isim fa'il ya, kita kasih tanda fa aja. Baik, isim fa'il ya. Nah, kalau maf'ul nanti kita kasih mim ya. Baik. Jadi dia isim fa'il. Qadin isim fa'il. Nah, fa'il berarti asalnya dari fa'ilun gitu kan. Nah, fa'ilun dari kata qadin itu dia berarti asalnya adalah ya, ya, qadi ya, ya, qadiyun. Nah, ini asalnya qadiyun. Nah, karena di sini huruf terakhirnya ilat, maka dia dihilangkan dan menjadi qadin. Nah, seperti ini. Nah, fi'il yang dasarnya adalah dari kata qadha. Ya, qadha. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya dia memiliki huruf ilat di akhirnya ya. Qadha yaqdi. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui jenisnya adalah jenis an-nakis. Ya, yang huruf lam fiilnya itu huruf illah. An-nakis. Ya. Al-ya'i. Baik. Nakis
ya'i. Baik. Lalu kemudian ya yang kedua. Dari kedua kita mendapatkan tadi kalau pertama tadi kalimatnya adalah Abi Qadin ya, bapakku seorang hakim ya. Nah, sekarang yang kedua, ma ajmala hadzal baita al mabniya bil hajar ya. Betapa bagusnya rumah ya, rumah yang terbangun dari batu ini atau rumah yang dibangun dari batu ini. Nah, maka di sini kita mendapatkan ada isim maf'ul ya dari kata pada kata mabniyah ini. Ya. Baik, kita kerjakan yang kedua ya. Al-mabniyah. Ya, al-mabniyah. Nah, lalu ini asalnya dari kata karena sebenarnya dia tadi isim maf'ul ya, kita kasih tanda mim ya, maf'ul. Jadi dari maf'ulun ya, bentuk maf'ulun ya, maka dari kata bana ya bani mabnu ya, aslinya mabnuyun gitu ya. Di asalnya ya seperti ini. Maf'ulun bana mabnu ya. Mabnuyun. Nah ini asalnya mabnuyun sehingga menjadi mabni ya. Nah, asal katanya dari kata bana ya. Bana ya beni bersama dengan di atas qadha yakdi. Bana ya beni. Nah, berarti ini sama ya. Berarti dia adalah an-naqis al-ya'i juga. Baik. Nah, jadi naqis al-ya'i. Ya, bedanya kalau ini isim fa'il, kalau ini isim maf'ul ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ya. Yang ketiga, ya kita mendapatkan ada imun ya, imun anta. Ya, imun anta. Maka dari sini imun anta kita mendapatkan kata so'im. Ya, so'im. Nah, berarti dia adalah fa'il ya, isim fa'il. Isim fa'il. Nah, imun anta aslinya dari kata sowimun karena fa'ilun ya, berarti asalnya dari kata ya wimun ya, wimun asalnya seperti ini. Nah terus kemudian kata dasarnya apa? Kata dasarnya dari kata soma ya, soma yasumu ya. Kalau ini qadha yakdi bana ya bani ya, soma yasumu. Nah, soma ini berarti jenisnya adalah al-ajwaf ya. Al-ajwaf. Baik. Al-wawi ya, al-ajwafu al-wawi. Nah, al-ajwaf al-wawi. Nah, ya. Ini baru 3 ya yang kita selesaikan dan mungkin kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Silakan ya. Nah, sambil bisa dikoreksi lagi jawaban-jawabannya dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya.
Demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.